Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Padang Pariaman akan melaksanakan praktek coaching. Saya Mira Rahmadani, CGP dari SMK Negeri 1 4 Koto Aur Malintang. Saya Elza Fitrinanda dari SMA Negeri 1 Sungai Geringging. Saya Irma Rahmayani, saya berasal dari SDN 10 5 Koto Kampung Dalam. Selamat menyaksikan. Bu Elza sudah datang ya? Iya Bu Mira. Apa kabar Bu Elza? Alhamdulillah baik Bu Mira. Oke, silakan duduk Bu Elza. Ya. Iya, Bu Elza ya. Hari ini menurut schedule Bu Elza mau mengadakan praktek coaching ya? Iya Bu Mira rencananya. Oke, sebelum melaksanakan praktek coaching ya, saya nanya dulu nih, kira-kira apa persiapan Ibu Elza sebelum melakukan praktek coaching? Iya, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Bu Mira sudah bersedia menjadi pengamat dalam coaching saya kali ini. Persiapan saya dalam melakukan coaching ini, yang pertama itu saya akan melakukan coaching dengan menggunakan Alukurta, di mana nanti coaching saya ini saya mulai dengan menentukan tujuan dari coaching saya nantinya, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang ditemuinya, yang dikemukakannya nanti, kemudian apa rencana aksinya dan apa tanggung jawab ke depannya. Nah, kemudian saya sudah mempersiapkan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot yang insya Allah dapat menggali potensi dari coaching saya nantinya. Nah, bagus ya persiapannya Bu Elza ya, sudah matang ya sepertinya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Elza kembangkan nanti dari apa yang Ibu ceritakan dengan persiapan tadi? Ya, saya sudah membuatkan rencana, yaitu mengembangkan 3 kompetensi dari coaching saya nantinya, yaitu ada kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Sekarang indikatornya nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Elza sebutkan tadi, apa yang diharapkan? Iya, saya sangat berharap nantinya setelah melakukan saya melakukan coaching dengan saya itu berharapnya coaching saya tadi menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya, di mana saya sangat berharap mampu menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya tersebut. Jadi coachingnya menemukan masalahnya dengan dipandu. Iya, saya hanya membantu sebenarnya Bu Mira. Dengan pandu. Ya, bagus, saya setuju. Dan saya ucapkan mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan prakteknya nanti berjalan lancar, Ibu Elza bisa menggali potensi yang ada pada coachingnya sehingga masalahnya bisa dipecahkan. Ya Bu Mira, ya insya Allah mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kapan pelaksanaannya Ibu Elza? Insya Allah nanti siang Bu Mira. Nanti siang. Selamat bekerja Ibu Elza, Ya, Bu semoga Mira. sukses ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Elza. Apa kabar Bu Irma? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Elza sendiri? Alhamdulillah saya sendiri juga sehat, sehingga kita bisa bertemu sesuai dengan perjanjian kita kemarin. Elza. Ya, bagaimana kegiatan pembelajaran Bu Irma di sekolah yang sekarang? Begini Bu Elza, kegiatan pembelajaran sekarang ini merasa kurang efektif karena anak-anak saat pelajaran praktek itu kurang berminat Bu Elza. Oh begitu. Iya. Jadi kurang efektif menurut Bu Irma karena pembelajaran praktek itu anak-anak banyak yang tidak berminat. Oke, jadi dari sini setelah kita coaching ini, Iya. apa harapan Bu Irma dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu Elza. Iya. Tapi sebenarnya saya tidak dapat juga menemukan solusi dari Bu Irma, tapi saya mencoba berdiskusi dengan sifat terbuka. Mudah-mudahan nanti Bu Irma menemukan solusi yang Ibu Irma inginkan. Iya Bu Elza. Ya, baik Bu Irma. Karena pembelajaran Bu Irma kurang efektif menurut Bu Irma tadi, tentu ada penyebab-penyebabnya. Iya. Kira-kira apa penyebabnya menurut Bu Irma?
Di sini kan saat pelajaran praktek itu Ima selalu mendapatkan jamnya setelah istirahat. Jadi anak-anak ini saat pelajaran praktek dia merasa kepanasan. Jadi anak-anak banyak yang berteduh daripada ikut praktek gitu, Bu Elza. Iya. Tapi yang namanya jam pelajaran tentu tidak bisa kita rubah. Iya. Karena semua mata pelajaran itu pasti maunya terlebih dahulu kan, atau di awal Iya. pembelajaran. Jadi apa selain itu, apalagi menurut Bu Irma selain masalah panas, kemudian jam pelajaran setelah jam istirahat, apalagi menurut Bu Irma yang jadi permasalahan? Permasalahannya di sini kan Ima baru di SD ini, Bu Elza. Iya. Jadi sebelum Ima mengajar di sini kan mereka memiliki guru sebelum Ima. Jadi setelah Ima tanya sama anak-anak, mereka tidak pernah diberikan pelajaran materi maupun praktek dengan guru sebelumnya. Jadi saat belajar sama Ima praktek, mereka merasa malas. Oh, jadi di sini selain alasannya karena jam PBM Bu Irma itu setelah jam istirahat karena cuaca panas, juga disebabkan mungkin karena kurangnya materi dari guru sebelumnya. Iya. Oh, menurut Bu Irma apalagi permasalahannya? Apakah hanya itu saja atau ada masalah yang lainnya mungkin? Hanya itu aja, Bu Elza. Itu aja. Berarti ada 3 di sini permasalahan Bu Irma. Iya. Langkah apa saja yang sudah Ibu Irma lakukan untuk mengatasi hal-hal yang tadi itu? Langkah yang pertama yaitu minta ceng sama guru kelasnya agar mereka mau menggantikan jam praktek tadi ke pagi hari. Yang kedua yaitu Ima melakukan ice breaking agar anak semangat sebelum pembelajaran. Semoga dengan adanya ice breaking pembelajaran menjadi lebih semangat. Iya, Begitu, Bu Elza. menurut saya itu sudah merupakan langkah yang sangat bagus. Dimana kalau ice breaking itu mungkin anak-anak bisa menumbuhkan semangatnya kembali. Iya. Dari langkah yang sudah Ibu Irma lakukan itu, apakah sudah ada dampaknya belum, atau sudah terlihat belum bahwa anak ini semangat belajarnya, atau dia sudah mulai efektif dalam kegiatan pembelajarannya? Dalam rencana yang saya lakukan tadi, karena belum saya terapkan mungkin Bu Elza ya. Jadi anak-anak masih belum semangat dan belum aktif dalam kegiatan pembelajaran praktek ini, Bu Elza. Oh, jadi yang Bu Irma sampaikan tadi ceng dengan guru, Iya, itu kemudian rencana ke depan. itu masih rencana ke depan. Tapi menurut saya itu adalah rencana yang bagus. Hanya saja kalau ceng dengan guru sebelum istirahat, kan berarti kita harus menemui guru lagi. Apakah menurut Bu Irma atau kira-kira guru itu bersedia enggak untuk ceng dengan Bu Irma? Mungkin saya rasa bersedia, Bu Elza, karena kan kalau praktek dilaksanakan di siang hari itu berdampak kepada keaktifan anak karena cuaca panas. Kadang setelah istirahat itu bisa jadi hujan. Kalau di pagi hari kan cuaca masih mendukung untuk melakukan kegiatan praktek ini, Bu Elza. Iya, sebenarnya kalau kita bawakan ke cuaca memang benar. Tapi kan Ibu baru merencanakan. Iya. Kalau seandainya guru tersebut ternyata dia tidak bersedia dengan alasan tertentu, karena semua orang itu tentu punya kemauannya sendiri. Apa langkah Bu Irma yang atau strategi yang lain? Strategi lain saya, Bu Elza, yaitu dengan mengosongkan satu ruangan dan melakukan praktek di dalam ruangan tersebut. Ya, melakukan praktek di dalam ruangan kelas berarti. Kalau seandainya pembelajaran Bu Irma itu mungkin prakteknya seperti bulu tangkis mungkin, atau kalau seandainya misalnya prakteknya itu tentang permainan yang perlu lapangan yang luas, bagaimana solusi Bu Irma? Sementara kalau di kelas itu kan terbatas lokasinya. Nah, strategi berikutnya, Belza, yaitu dengan memberi pemahaman kepada anak bahwa olahraga itu maupun panas maupun hujan dilakukan itu sangat baik untuk kesehatan kita. Gitu. Iya, sebenarnya saya menangkap dari apa yang Ibu Irma sampaikan. Langkah Bu Irma itu sudah bagus, sudah berupaya mengaktifkan anak. Saya berharapnya nanti mudah-mudahan anak itu bisa mengerti juga dengan rencana-rencana yang sudah Ibu Irma lakukan ini. Iya, Mbak Elza. Kemudian untuk
mencapai rencana Bu Irma tadi, apa komitmen atau dukungan apa yang Bu Irma butuhkan? Komitmen atau dukungan yang membutuhkan itu yang pertama dari murid itu sendiri, Bu Elza, keinginan mereka dalam belajar. Yang kedua dibantu dengan rekan-rekan di sekolah. Dan ketiga yaitu dukungan penuh dari kepala sekolah, menyediakan kami akses untuk melakukan praktek tadi. Bisa jadi kepala sekolah menginisiatifkan untuk memindahkan jam praktek kami di pagi hari, memang menukar jam pelajarannya untuk semester berikutnya, Bu Elza. Iya, menurut saya itu adalah dukungan yang sangat kita perlukan. Iya, dimana kalau kita sebagai guru tentu kita membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, dan terutama sekali dari murid-murid kita, karena dia adalah objek kita. Jadi sampai di sini, kalau Ibu Irma mau mengasih nilai tentang keefektifan murid-murid Bu Irma itu, kalau kita kasih rentang 1 sampai 10, kira-kira efektifnya pembelajaran PJOK Bu Irma itu baru sampai angka berapa kira-kira? Kalau sekarang ini masih di angka 5, Bu Elza. Masih di angka 5, berarti baru di pertengahan. Di pertengahan. Jadi kalau seandainya target-target yang Bu Irma tentukan tadi tercapai, Bu Irma maunya berada di angka berapa? Mungkin di angka 8 atau bisa jadi di angka 10, Bu Elza. Di angka 10. Angka 10 berarti yang angka yang perfect, yang sangat luar biasa. Jadi di sini saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan dukungan yang Bu Irma harapkan tadi bisa berjalan dengan baik. Kemudian anak-anak juga mengerti dan paham dengan apa yang ingin kita capai. Iya, benar. Jadi sampai di sini kira-kira Bu Irma sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Irma tadi? Alhamdulillah di sini saya sudah menemukan solusi dari berbagai macam masalah yang saya hadapi tadi, Bu Elza. Karena saya mendiskusikan dengan Bu Elza, saya menemukan solusi sendiri terhadap masalah saya. Iya, berarti apa saja tadi rencana Bu Irma dari yang sudah Bu Irma paparkan, mana yang terlebih dahulu mungkin Bu Irma lakukan? Apakah melakukan pertukaran jam pelajaran dengan guru, atau ice breaking, ataukah melakukan pembelajaran di kelas? Mungkin kalau yang terlebih dahulu yaitu ice breaking, Bu Elza. Karena nanti kan kalau anak semangat, mereka tidak akan merasakan kepanasan di lapangan, Bu Elza, begitu Bu Elza. Yang kedua, nanti kalau emang tidak memungkinkan di lapangan, disiasati dengan belajar di dalam kelas. Mungkin dengan prakteknya seperti melakukan rolling di matras, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di kelas, begitu Bu Elza. Iya, itu luar biasa sekali Bu Irma. Jadi kita sebagai guru memang memfasilitasi murid bagaimana caranya dia bisa memahami pembelajaran yang kita berikan, tapi kita tetap berusaha, tetap berinovasi bagaimana cara murid kita itu aktif, kemudian pembelajarannya juga efektif. Iya, Bu Elza. Nah, jadi kalau Bu Irma sudah menemukan apa solusi dari permasalahan Bu Irma, saya rasa coaching kita kali ini, pertemuan kita kali ini kita sudahi dulu. Saya berharapnya Bu Irma menjalankan target-target tadi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elza atas coaching kali ini. Sama-sama Bu Irma. Alhamdulillah ya Bu Elza, praktek coachingnya sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bagus sekali tadi praktek coachingnya. Jadi solusi dari permasalahan coachingnya bisa ditemukan dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Elza yang menggali ya banyak tadi ya, dan sehingga sampai di titik solusinya terpecahkan. Nah, menurut catatan saya tadi cukup ada tulisan coret-coret sedikit tadi tentang pelaksanaan praktek coaching Ibu Elza. Ibu Elza sudah melaksanakan nampak tadi 3 kompetensi pada praktek coaching, dari kesadaran penuh, pendengar aktif, lalu pertanyaannya sangat-sangat berbobot sekali, banyak tadi pertanyaan. Ya. Dan untuk penggunaan praktek coachingnya sudah menggunakan alur tirta yang dari tujuan jelas, identifikasinya juga jelas, rencana aksinya juga jelas, dan tanggung jawabnya juga jelas. Oke. Mudah-mudahan ya Bu Elza ya, praktek coaching ini dapat Ibu Elza lakukan lebih baik lagi nanti. Sekarang sudah baik dan lebih baik lagi nanti.
Ya Bu Mira, terima kasih atas tanggapan Bu Mira, umpan balik yang Bu Mira berikan kepada saya. Sebenarnya apa yang saya lakukan itu tidak terlepas dari kemampuan atau potensi dari coach saya sendiri, di mana dia sebenarnya sudah dapat menggali potensi-potensinya. Yang saya hanya sekedar mengajukan pertanyaan-pertanyaan, di mana coach saya lah sebenarnya yang menemukan solusinya. Dia sebenarnya yang lebih hebat dari saya. Ya, tentunya tidak lepas dari pertanyaan berbobot dari coach. Iya, mungkin karena kami itu berdiskusinya, chemistry-nya itu dapat, makanya antara saya dengan coach saya Bu Irma bisa menemukan solusi dari permasalahan kami. Oke Bu Elza, sukses selalu ya buat Bu Elza. Iya, Semoga kita Bu semakin Mira. baik ke depan. Iya. Oke, Terima kasih banyak Bu Mira. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu Irma. Bagaimana kabar Bu Mira hari ini? Alhamdulillah saya baik. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya, di sini kira-kira Ibu Mira akan melakukan kegiatan coach ya. Iya Bu. Iya. Kira-kira apa persiapan Ibu dalam melakukan coach kali ini, Bu? Persiapan saya dalam melakukan praktek coaching kali ini, saya akan menggunakan praktek coaching dengan alur theta. Alur theta berarti dari T untuk tujuan, Iya. I untuk identifikasi, RA untuk rencana aksinya, dan PA-nya untuk tanggung jawab. Dan satu lagi, saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya lakukan kepada coach saya, sehingga nanti tujuannya permasalahan yang dapat oleh coach tersebut dapat diselesaikan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang insya Allah akan saya ajukan ke Allah. Iya, ya Bu Mira. Sekarang kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan coach ini, Bu? Ada 3 ya Bu Irma. Saya akan mengembangkan kompetensi tentang kesadaran penuh, jadi penuh konsentrasi. Nanti saya akan melakukannya, lalu saya akan menjadi pendengar aktif dengan coach saya, mendengarkan semua keluhannya. Setelah itu ya pertanyaan yang berbobot tadi. Oke Bu, mudah-mudahan nantinya Ibu dapat mengali ide-ide dari coach Ibu agar permasalahan yang dihadapinya terselesaikan. Selamat melakukan kegiatan coachnya hari ini ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mira. Bu Elza katanya hari ini mau melaksanakan praktek coaching dengan saya. Iya Bu Mira. Kira-kira permasalahan apa yang Bu Elza hadapi untuk diceritakan dengan saya kali ini? Begini Bu Mira, saya kan mengajar matematika tingkat SMA. Ya. Jadi ada satu lokal itu ada siswa saya sekitar 3 orang yang tidak aktif dalam pembelajaran. Kemudian kalau saya kasih tugas juga tidak mau dia mengerjakan tugas tersebut. Kalaupun dikerjakan itu sudah dipaksa-paksa, baru dikerjakannya. Iya. Kira-kira apa penyebab mereka itu tidak aktif, tidak mau mengerjakan tugas dalam pembelajaran yang Ibu Elza lakukan? Kalau setelah saya amati itu penyebab dia tidak aktif itu yang pertama sekali itu adalah mereka kurang memahami tujuan dari pembelajaran. Kemudian lagi mereka itu tidak punya keinginan sebenarnya untuk sekolah, tapi keluarganya sangat ingin dia tamat minimal dari SMK ini. Nah, itu saya perhatikan. Jadi menurut Ibu dari apa yang akan kita bicarakan nanti ke depannya, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita? Iya, dari coaching yang kita lakukan saat ini, saya sangat berharap nantinya saya menemukan solusi bagaimana caranya supaya siswa saya yang tidak aktif ini bisa aktif dalam pembelajaran saya, kemudian dia juga mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Ibu Elza sudah mengajar berapa tahun? Saya sudah mengajar cukup lama, dari 2011 sampai sekarang saya masih aktif mengajar, lebih kurang 12 tahun.
anak ya? Iya, 11 tahun. alhamdulillah. Oke. Dari yang Ibu katakan tadi, apakah seluruh siswa yang melakukan itu? Yang tidak aktif itu? Itu hanya sebagian atau bagaimana? Iya. Kebetulan saya mengajar di 12 MIA, 5 lokal, kemudian ada 11 IPS 1. Yang terkendala ini saya di 11 IPS ini. Di mana siswa saya ada sekitar 3 sampai 5 orang itu tidak aktif dalam pembelajaran. Sebenarnya ini awalnya cuma 1 siswa, tapi siswa yang lain dipengaruhi sehingga ada beberapa siswa jadinya. Berarti sedikit berarti ya, persentasenya kira-kira seperempat. Kalau kita siswa saya di situ ada 30 orang siswa, jadi sekitar 10%, ya 10% lebih, 10 sampai 15%-an. Oke, menurut Ibu Elza, hal yang menyebabkan mereka itu seperti itu kenapa gitu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, mereka itu kurang memahami tujuan dari sekolah ini. Kadang-kadang tujuan dari pembelajaran kita di kelas pun juga tidak dipahaminya, sehingga dia tidak aktif dalam pembelajaran. Begitu ya, Bu Elza ya. Oke. Ada enggak nampak apakah motivasinya itu penyebabnya pengaruh dari apa gitu? Untuk supaya membuat mereka itu aktif bagaimana? Apa Ya, yang Elza lakukan? saya sudah melakukan beberapa usaha. Ya. Ada beberapa strategi yang sudah saya cobakan, di antaranya yaitu saya ada melakukan pembelajaran kontekstual, yaitu berkelompok. Kalau berkelompok itu kan biasanya siswa akan termotivasi aktif karena temannya aktif bekerja kan. Tapi di sini belum nampak hasil yang seperti saya harapkan. Kemudian lagi saya sudah ganti juga model pembelajaran saya yang biasanya hanya menggunakan ceramah saja. Kemudian sudah dicoba juga berinovasi dengan menggunakan media, ada menggunakan PowerPoint, tampilan PowerPoint, kadang-kadang menggunakan video pembelajaran yang saya sesuaikan dengan materi yang sedang saya pelajari di kelas. Berarti sudah berbagai macam strategi yang Elza Iya. lakukan dan sudah diganti, masih tetap anaknya tidak aktif. Iya, Masih tetap anaknya masih belum fokus loh dia. tidak fokus dalam pembelajaran Bu Elza. Iya. Oke. Ada cara lain nggak? Ada cara lain selain cara yang dua tadi kan belum efektif nih. Ada Iya. cara lain lagi nggak yang bisa Bu Elza terapkan strategi? Iya, setelah saya baca-baca buku, saya tonton media-media, sepertinya saya kurang melakukan ice breaking sepertinya di sini, dimana setelah saya amati ice breaking ini, kalau pemikiran awal saya itu hanya menambah-nambah jam pelajaran saja atau membuang-buang jam, Iya, itu menurut iya. saya awalnya. Iya. Tapi setelah saya lihat di video-video pembelajaran di YouTube, sepertinya tidak, malah itu bisa membuat konsentrasi anak jadi bertambah untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi selain ice breaking itu yang saya rencanakan, saya juga berencana membuat media pembelajaran sesuai dengan keinginan atau minat dari siswa saya. Yaitu saya juga harus memperhatikan potensi-potensi apa yang ada di lingkungan saya. Nah, itu rencana yang akan saya lakukan ke depannya. Saya sangat setuju dengan strategi yang itu, dengan menggunakan ice breaking, bukan hanya semangatnya tapi dalam pembelajarannya nanti siswa bisa lebih rileks, tidak kaku dalam pembelajaran. Jadi yang tidak aktif itu bisa untuk aktif kembali. Mudah-mudahan ya Bu Elza ya. Iya, itu yang saya lihat di video yang saya tonton juga seperti itu. Jadi siswanya setidaknya dengan ice breaking itu rasa jenuh itu sedikit hilang, kemudian akan berganti mungkin dengan rasa yang baru yang membuat mereka lebih bersemangat. Dari rencana tadi, kira-kira rencana yang mana yang mau Ibu lakukan dulu? Saya akan mencoba melakukan ice breaking
di awal pembelajaran terlebih dahulu, yaitu di sini saya bisa mengajak anak mengenal emosinya, mengenal perasaannya saat itu, mungkin dengan sedikit bercerita atau sedikit bermain, mungkin anak-anak bisa kembali konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran saya. Kemudian nanti kadang-kadang kan matematika ini cukup membosankan, jam pelajaran yang 2 jam yang 90 menit itu kadang-kadang serasa 4 jam, kadang bahkan lebih apalagi dia tidak mengikuti. Jadi mungkin saja nanti di pertengahan pembelajaran, jika tentu saya harus memperhatikan waktunya juga, saya akan mengadakan ice breaking juga. Mungkin kalau ice breaking di pertengahan pelajaran mungkin ice breaking yang ringan-ringan saja, dimana pokoknya mengembalikan semangat siswa, itu rencana saya. Biasa siswanya SMA ya kalau Ya, misalnya. SMA. Iya. Sekarang pihak yang lain yang bisa terlibat dalam kegiatan Belza kira-kira siapa? Ya, di sini saya sangat membutuhkan kerjasama dengan dekat sejawat saya, terutama yang satu mapel dengan saya, itu matematika, di mana nanti saya akan mengusahakan berkolaborasi dengan mereka untuk menemukan juga atau membantu saya nanti dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Terus ya, saya setuju dengan apa yang Belza sampaikan. Sekarang kesimpulan dari pembicaraan kita itu, apa kesimpulan yang bisa Belza dapatkan dari pembicaraan kita? Iya, alhamdulillah dengan berdiskusi dengan Bu Mira sudah menggali hal-hal yang tidak terpikirkan oleh saya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Mira berikan kepada saya sudah bisa memikirkannya. Yang pertama itu saya insya Allah akan melaksanakan pembelajaran dengan diselingi dengan speaking. Kemudian lagi nanti mungkin untuk menyajikan media pembelajaran saya akan menggunakan media-media yang menarik siswa. Salah satunya yaitu media digital yang saat ini kan kalau kita perhatikan anak-anak itu sangat senang yang namanya digital. Nah, itu rencana saya ke depannya. Saya setuju sekali dengan Belza. Nah, kapan Belza mulai melakukan rencana Belza? Iya, saya di coaching kita hari ini mungkin saya akan coba rancang dulu rencana pembelajaran yang insya Allah akan saya laksanakan minggu depan, itu paling lambat lah minggu depan. Nah, jadi kalau besok tuh mungkin karena perlu persiapan yang matang juga kan untuk melaksanakan hal demikian. Ya, saya sangat setuju ya dengan Bu Elza. Jadi Bu Elza sekarang sudah tahu apa yang harus Bu Elza lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga membantu ya Bu Elza ya. Iya. Mungkin itu saja yang bisa, atau ada yang mau Ibu Elza ceritakan lagi? Kalau untuk sekarang rasanya dari permasalahan saya ajukan tadi, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusinya. Saya rasa saya cobakan dulu strategi yang sudah kita rancang tadi. Mudah-mudahan berhasil. Kalau tidak mungkin saya akan mengganggu Bu Mira kembali. Iya, tidak apa-apa. Waktu saya untuk mendengarkan cerita Bu Elza selalu terbuka. Ya, terima kasih banyak Bu Mira. Iya. Alhamdulillah ya Bu Mira ya, praktek coachingnya berjalan dengan lancar, sehingga coach mendapatkan solusi dari permasalahannya. Iya, menurut catatan saya di sini Bu, sebagai coach Ibu sudah melakukan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Untuk penggunaan alur ceritanya di sini juga sudah ada, sudah tergambar, tujuan juga sudah ada, ide-ide juga sudah ada, rencana aksi dan tanggung jawab sudah ada. Iya Bu Mira. Nah, baiklah Bu Mira, mudah-mudahan ya Bu kegiatan coaching ini bisa dilaksanakan di sekolah, nantinya diterapkan di rekan-rekan sejawat Ibu mengajar, sehingga mereka yang memiliki masalah nantinya di sekolah memiliki solusi dari permasalahannya itu Bu Mira. Iya, terima kasih Bu. Iya, mungkin cukup sampai di sini kita akhiri ya Bu Mira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Elza. Apa kabar Bu Irma hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Elza sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat.
Iya. Ibu mau melaksanakan coaching dengan Bu Mira ya? Iya, benar sekali, Bu. Iya. Di sini saya akan mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan dengan Bu Mira, di mana saya akan mengamati nanti proses berjalannya coaching Ibu, apakah sudah menjalankan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi dari coaching Ibu. Iya. Apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk melaksanakan coaching nanti? Persiapan saya yang pertama yaitu melakukan coaching dengan menggunakan Alur Tirta. Yang kedua, adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu Elza. Ya, menurut saya itu persiapan yang sudah bagus. Semoga saja nanti coaching yang Ibu laksanakan bisa berjalan sesuai dengan yang Iya. diharapkan. Apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Yang pertama itu kesadaran penuh, Bu. Yang kedua menjadi pendengar yang aktif. Ya. Yang ketiga menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian dari proses coaching ini, apa indikator ketercapaian dari coaching yang Ibu lakukan? Indikator ketercapaian yaitu tujuan pengembangan, diharapkan terjadinya sebuah solusi yang baik dari permasalahan coaching tersebut, Ibu. Ya, nanti saya akan mengamati langsung proses dari coaching Ibu. Jadi sekarang silakan Ibu ambil posisi untuk melaksanakan coachingnya. Ya, baik, Bu Selamat, Elza. Bu Mira, Bu Irma, semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Baik, Bu. Oke, pekerjaan sudah selesai, waktunya keluar. Ada Bu Irma. Ibu Mira. Iya, assalamualaikum Bu Mira. Iya, Bu. Dari mana Ibu Mira? Mau pulang nih, Bu. Udah jam. Iya, Ibu Mira. Boleh nggak Ima minta waktunya sedikit ini, Bu Mira? Sepertinya penting, Bu. Penting. Ada yang mau saya bicarakan sedikit ya, Bu ya. Di sini aja ya, Bu ya. Iya, di sini aja, Iya. Bu Mira. Iya. Ada apa ya, Bu? Iya, di sini Ibu Mira, saya ingin bertanya sama Ibu Mira. Saya dengar kan Ibu Mira memiliki sebuah masalah kalau saya perhatikan. Iya, Bu. Sebenarnya setiap orang punya masalah ya, Bu ya. Iya, di sini saya dengar dari teman-teman yang lainnya, Ibu Mira itu kurang sekali minatnya untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Itu penyebabnya apa ya, Bu Mira? Ya, Bu. Sebenarnya juga saya mau bercerita sama Ibu, cuma saya agak sedikit malu untuk menceritakannya, dan kebetulan Ibu memanggil. Baiklah, saya mau cerita sama Ibu. Iya, kira-kira permasalahan apa ya Ibu yang Ibu hadapi itu, Bu? Sebenarnya sih bukannya saya tidak ingin ikut pelatihan ya, Bu. Banyak pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari selain mengajar di sekolah seperti yang biasa saya lakukan. Juga saya di rumah itu mendirikan les bahasa Inggris, Bu. Jadi ditambah juga dengan profesi saya sebagai ibu rumah tangga, dan tentunya Ibu tahu kan bagaimana kerjaan ibu rumah tangga. Jadi untuk membagi waktu ikut pelatihan itu tidak bisa sepertinya, Bu. Iya, mungkin di sini kalau kita lihat ya Bu Mira ya, setiap orang itu pasti memiliki pekerjaan masing-masing, Bu Mira. Kalau menurut saya di sini solusinya bagaimana kalau Ibu Mira untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar bisa mengikuti pelatihan itu, apa solusinya? Sebenarnya ikut pelatihan itu bagus ya, Bu ya. Tapi jujur, Bu, sebenarnya saya tidak bisa gitu, Bu, ikut pelatihan itu karena saya kurang mampu dalam menggunakan perangkat-perangkat komputer untuk browsing internet. Ada yang namanya Zoom meeting itu, Bu. Saya jadinya tidak mengikuti itu karena tidak bisa menggunakan itu, Bu. Apalagi kan pelatihan sekarang itu kan banyak yang online sekarang, Bu, Iya, menggunakan Zoom benar. meeting. Makanya saya lihat, wah ribet nih sepertinya nih. Udahlah, saya skip aja deh ikut itu gitu. Iya, Bu Mira. Menurut Ibu apa metode atau strategi agar Ibu bisa melakukan kegiatan itu, Ibu? Ya, melihat pentingnya
pelatihan-pelatihan itu untuk menambah wawasan, ilmu, pengetahuan saya, menambah skill kemampuan saya. Seharusnya saya mulai belajar untuk mempelajari, mengoperasikan komputer atau internet, mengoperasikan internet supaya bisa melakukan pelatihan online tersebut. Oh, begitu ya Bu ya. Apakah masih ada cara yang lainnya gitu Bu untuk mengatasi masalah ini? Selain itu tentunya tidak segampang itu mempelajarinya ya Bu. Kalau belajar sendiri sudah saya usahakan tidak bisa Ibu. Jadi kebetulan adik saya lulusan sarjana IT. Jadi mungkin saya akan belajar tentang penggunaan internet dari adik saya tersebut. Itu bagus sekali menurut saya Ibu, sudah ada dukungan dari orang terdekat ya Ibu ya. Di sini kenapa Ibu memilih orang yang terdekat untuk mengajari Ibu hal tersebut? Saya malu Bu kalau belajar di tempat lain, nanti saya ditertawakan sama rekan-rekan sejawat saya, sama anak-anak. Karena saya lihat anak-anak siswa saya saja sudah mahir untuk mengoperasikan komputer dengan browsing internet itu, sedangkan saya hanya pura-pura aja mahir padahal enggak Bu. Jadi lebih baik, lebih aman sama adik saya sendiri. Iya Bu Mira, benar sekali. Di sini apakah Ibu benar-benar yakin gitu ingin belajar dengan adik Ibu, tidak ingin mencari dari rekan sejawat atau yang alternatif lainnya begitu Ibu? Sepertinya bisa dengan tambahan dari rekan sejawat karena mereka kan seprofesi dengan saya, sementara adik saya kan cuma ahli IT saja. Kalau dikolaborasikan dengan teman rekan sejawat kan IT-nya nyambung juga dengan profesi saya sebagai guru, sama-sama sebagai guru. Jadi ada rencana untuk itu, tapi untuk dasar saya belajar dulu sama adik saya. Iya Ibu. Di sini saya melihat Ibu sudah mempunyai rencana dan solusi atas masalah yang Ibu hadapi. Dari coaching yang kita lakukan kali ini Ibu, bagaimana kesimpulan menurut Ibu Mira? Kesimpulannya ya Bu ya, Iya. saya menjadi sadar untuk ikut pelatihan itu banyak manfaatnya untuk kemampuan skill saya, untuk menambah kemampuan saya, dan saya akan mulai belajar untuk mengoperasikan komputer dengan browsing internetnya sehingga bisa melakukan pelatihan-pelatihan online yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting kalau nggak seperti itu. Kira-kira kapan Ibu ingin memulainya Ibu? Rencana saya minggu depan Ibu, karena tentu saya butuh schedule adik saya dulu, bisa enggak dia mulai membimbing saya waktunya kapan dia bisa. Jadi kalau terdesak besok mungkin harus konfirmasi dulu bisa. Iya Bu Mira, di sini bagus sekali ya keinginan Ibu untuk belajar dibimbing oleh adiknya. Mudah-mudahan nanti keinginan Ibu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan berjalan sesuai rencana Ibu ya Bu ya. Di sini apakah Ibu sudah mendapatkan solusi dari masalah Ibu tersebut? Alhamdulillah dari pembicaraan kita tadi Ibu memberikan saya arahan untuk mendapatkan supaya tidak takut untuk mengikuti pelatihan-pelatihan lagi. Jadi saya punya semangat lagi untuk melakukan pelatihan dengan cara tadi belajar untuk mengoperasikan internet. Iya, bagaimana perasaannya Ibu setelah coaching dengan saya Ibu? Lega sekali Ibu, terima kasih Ibu telah memanggil saya. Jadinya saya mau mencurahkan masalah saya sebelumnya. Aduh, gimana sama siapa saya mau bercerita. Jadi sama Ibu lah tercurah semuanya. Iya Ibu Mira, sekarang karena kita sudah menemukan solusi masalah dari yang Ibu hadapi, mudah-mudahan nantinya berjalan sesuai rencana. Ibu ikut pelatihan dengan adiknya, bisa mengikut pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan potensi Ibu. Karena di sini Ibu telah menemukan solusi dari masalah Ibu, mungkin sampai di sini kegiatan coaching kita ya Ibu ya. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya saya. Saya jadi malu. Iya, Terima kasih banyak ya Bu Mira. Baiklah Bu Irma, dari proses coaching yang Ibu Irma lakukan terhadap Ibu Mira tadi, saya memperhatikan pembicaraan yang luar biasa bagus. Iya. Cuman saya mau bertanya sama Bu Irma, apakah menurut Bu Irma
indikator ketercapaian yang sudah Ibu Irma targetkan tadi tercapai terhadap coach Ibu? Sudah Bu Elza. Ya, saya juga memperhatikan sudah di mana Ibu sudah menggunakan alur theta dalam melakukan coaching tadi. Diawali dengan menyampaikan, menggali tujuan dari coaching, kemudian identifikasi masalah dari coaching, kemudian rencana aksi dan apa tanggung jawab atau komitmen ke depannya. Iya. Kemudian lagi saya perhatikan Ibu sudah mampu menggali potensi coaching Ibu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga Ibu Mira sebagai coach Ibu mau bercerita dengan Ibu, kemudian dia juga mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, jadi di sini saya berharap kedepannya Ibu Irma dapat mempraktekkan proses coaching ini dengan rekan sejawat, dengan murid, atau mungkin saja dengan keluarga kita di rumah, sehingga pembelajaran kita ini tidak berhenti di sini saja. Iya Bu Elza. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bu Irma. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Irma. Sama-sama Bu Elza. Bu Mira. Bu Mira.